Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini dengan Bu Husnul dalam mata pembelajaran tematik tema 8 subtema 2, yakni Aku Anak Mandiri. Namun sebelum pelajaran kita mulai, maka marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Aku Anak Mandiri. Sebagai anak pramuka yang mandiri, pastinya bangga dengan bangsanya sendiri ya, yakni bangsa Indonesia. Tentu saja ciri-ciri anak yang bangga terhadap bangsanya sendiri, yakni ada beberapa contoh. Misalkan ya, apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa Indonesia? Nah, misalnya bangga dalam menggunakan produk dalam negeri. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan produk luar negeri, apakah boleh atau apakah tidak boleh, Bu? Boleh, tetapi seharusnya dan seyogyanya penggunaan produk luar negeri itu dibatasi ya. Harus memperbanyak dalam penggunaan produk dalam negeri karena kita cinta pada bangsa kita sendiri. Kemudian menjaga peninggalan sejarah di sekitar kita. Kita tahu bahwa banyak sekali situs-situs kebudayaan yang harus kita jaga dan lestarikan. Misalnya ketika kalian sedang berwisata ke situs-situs religi atau situs-situs kebudayaan di Mojokerto misalnya. Nah, di situ kalian bisa menjumpai berbagai macam situs kebudayaan pada zaman dulu, misalkan pada kerajaan Mojopahit. Nah, di situ kita harus menjaga dan juga melestarikan. Melestarikan kebudayaan kita agar tidak diakui oleh negara lain. Nah, misalkan saya ambil contoh batik ya. Nah, batik itu adalah kebudayaan milik Indonesia, maka kita harus melestarikannya, juga belajar membatik biar tidak diakui oleh negara lain. Kemudian tari-tarian daerah, contohnya pendet. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu pernah ya tari pendet itu diakui oleh bangsa tetangga sebelah ya. Nah, itu mereka mengklaim bahwa tari pendet itu milik negara kami, padahal tari pendet itu asli berasal dari Bali. Ya, maka kita juga wajib melestarikan dengan apa? Dengan tetap menari tari-tarian tradisional. Nah, seperti dalam pertunjukan atau di pentas seni itu kita bisa melestarikan tari-tarian kebudayaan tersebut. Bermusyawarah. Nah, anak yang mandiri, pramuka yang hebat itu pasti mengedepankan musyawarah ya. Apa sih musyawarah itu? Musyawarah termasuk salah satu janji pramuka, yakni patuh dan suka bermusyawarah. Musyawarah yakni berdiskusi untuk menyelesaikan atau membicarakan masalah. Jika ada suatu permasalahan, kita tidak mungkin mengatasi secara individu. Kita harus secara sosial menggunakan cara bermusyawarah untuk menentukan mufakat. Berikutnya yakni mandiri saat melaksanakan ibadah. Saya ambil contoh Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Jadi Udin di sini tidak perlu sampai disuruh orang tua baru mau sholat. Nah, misalkan seperti itu ya. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri, misalkan sarung, sajadah, kopiah dan lain sebagainya. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Jadi, Ibu ulangi lagi, mandiri dalam hal melaksanakan ibadah di sini sudah mengerti ya, sudah paham. Saya sudah dewasa, saya sudah balik, maka saya berkewajiban untuk beribadah, sholat. Jadi tidak perlu disuruh ya, tidak perlu nunggu disuruh orang tua baru mau sholat. Nah, perwujudan dan perilaku dari seorang pramuka yang mandiri dan hebat itu ada dalam pengamalan sila-sila Pancasila. Yang pertama yakni sila pertama, taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka adalah taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, taat dalam beribadah di sini sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Ya, benar sekali. Sesuai dengan pengamalan sila yang pertama, yakni yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila, yakni Anissa taat menjalankan ibadah. Anissa beribadah sesuai agama yang dianutnya. Anissa maka mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, berikutnya ada gambar seorang anak ya muslimah sedang berdoa. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Siti mengamalkan Pancasila sila pertama. Berikutnya yang kedua yakni menolong sesama. Juga salah satu janji pramuka. Misalnya menolong korban bencana alam, membantu menyeberangkan jalan pada orang yang sudah tua, kemudian menyumbangkan bahan makanan dan juga pakaian untuk korban yang terdampak bencana atau musibah. Nah, itu salah satu pengamalan dari perwujudan Pancasila sila kedua. Berikutnya yakni contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Nah, sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Apa saja pengamalannya? Contohnya yakni giat belajar agar dapat membanggakan keluarga. Nah, kalian juga begitu, di rumah sudah tidak pakai disuruh ya. Anak yang mandiri itu belajar dengan sendiri ya. Maksudnya itu sudah tanpa arahan, tanpa perintah, itu sudah tahu ya waktunya belajar. Oh, pukul 7 saya sudah harus belajar. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau belajar giat dan bersungguh-sungguh, pasti keluarga juga akan senang ya dan juga bangga tentunya. Berikutnya yakni mengembangkan perilaku hormat kepada sesama. Dengan siapapun itu, dengan tua, muda, besar, kecil ya, itu pasti kita harus menghormati kepada sesamanya. Yang ketiga yakni mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ini wajib ya, sesuai dengan isi dari Sumpah Pemuda. Maka kita harus mempunyai rasa bangga dan cinta kepada bangsa dan tanah air kita. Berikutnya mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Dengan cara apa? Kalau kalian sebagai pelajar ya belajar dengan sungguh-sungguh ya. Berikutnya yakni contoh pengamalan Pancasila sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Misalnya bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ingat bahwa jika setiap ada permasalahan yang perlu dimusyawarahkan, kita harus bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat ya. Kita tidak bisa atau tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Semua tentunya mempunyai hak untuk berpendapat dan pendapat itu tidak boleh kita batasi. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Jika ada teman atau orang lain yang menyampaikan pendapat, kita harus menghargainya. Kita tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan orang lain selama orang lain itu belum selesai berbicara atau menyampaikan pendapatnya. Berikut yakni contoh pengamalan sila kelima. Nah, sila kelima dilambangkan dengan gambar padi dan kapas, yakni bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain. Kemudian memberikan bantuan kepada teman yang kesusahan. Jadi kita harus benar-benar mau menolong sesama, harus ringan tangan dalam membantu teman yang sedang mengalami kesulitan ya. Berikutnya yakni menghargai hasil karya orang lain. Bagaimanapun hasil karya orang lain, hasil cipta, rasa dan karya orang lain harus kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya, harus kita puji ya. Nah, itulah tadi yang dapat Ibu sampaikan tentang pramuka yang hebat, anak yang mandiri. Sebelum mengakhiri materi kali ini, Ibu menyampaikan ada penugasan untuk anak-anak kelas 3, yakni mengerjakan evaluasi PPKN
halaman 41 sampai 42, Romawi 1 dan 2. Jangan lupa ya, sebagai anak pramuka yang hebat, yang mandiri dan bangga terhadap bangsanya sendiri, harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan pengamalan sila Pancasila. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.